wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai dua kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang mana wawancara yang pertama adalah beliau Bapak Heri Kurnianto dari SD Negeri Adipala 5. Dan wawancara yang kedua dengan beliau Bapak Suwanto SPDSD dari SD Negeri Adipala 2. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik, Kristi. Dengan kesibukan yang luar biasa ya hari Betul ini ya. sekali, di bulan Agustus banyak sekali kesibukan. Iya, mohon maaf ini Pak mengganggu lagi dan lagi. Jadi seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Pak Heri terkait dilema etika dan rujukan moral. Ya. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan untuk Pak Heri. Ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Heri itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya. Selama ini di sekolah, apabila ada suatu masalah atau suatu kasus, bila masalahnya itu ada dua yang sama-sama benar, maka kami menyimpulkan kalau itu masalah berkaitan dengan dilema etika. Tetapi kalau ada dua masalah, yang satu benar dan yang satu salah, itu masalah yang berkaitan dengan moral atau bukan moral. Begitu, Bu. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Pak Heri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Heri ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Di sekolah kami, bila ada kasus yang kedua-duanya itu benar ya, sama-sama benar, maka saya berusaha mencari tahu terlebih dahulu dengan cara kita mengumpulkan informasi dari berbagai pihak, bisa dari murid ataupun dari guru yang lain. Kemudian kami mempertimbangkan ini condongnya kemana, maksudnya lebih membela ke siapa, ke guru atau ke murid. Selain itu, saya juga mengajak rekan guru untuk bermusyawarah dan memberikan masukan. Seperti itu, Bu Isti. Baik, luar biasa Pak Heri. Jadi tidak langsung memberi keputusan ya, jadi Tidak. sharing dulu ke teman-teman dan sebagainya ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Heri lakukan selama ini? Ya, yang kami lakukan sebelum membuat keputusan ya, tadi satu, kita menelaah atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya, selengkap-lengkapnya. Misalnya kapan kejadiannya, kemudian kasusnya itu kasus apa, siapa saja yang terlibat di situ, kemudian apa alasan dibalik itu, dan lain-lainnya. Selanjutnya kita juga mengidentifikasi aspek pelanggaran yang dilakukan itu, ada pelanggaran hukum apa tidak. Kalau ada pelanggaran hukum, tentunya kita bisa melibatkan penegak hukum. Tetapi kalau tidak ada pelanggaran hukum, ya cukup di intern sekolah. Kemudian saya juga membuat keputusannya itu berkaitan atau berdasarkan ya ada nilai kemanusiaan juga, kemudian keadilan juga.
Di samping itu juga kepedulian kita terhadap kepentingan murid. Kita mengutamakan itu. Dan yang terakhir ini mencoba merefleksikan keputusan tersebut. Pada posisi saya, maksudnya ini seandainya saya yang menerima keputusan itu seperti apa, kemudian jika orang lain yang menerima keputusan itu seperti apa. Jadi saya coba merenungkan begitu Bu Isti. Baik, terima kasih. Jadi di sini Pak Heri dalam membuat keputusan itu tidak asal-asalan ya Pak, jadi Betul. berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga, kepeduliannya juga, dan juga keadilannya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Pak Heri anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau pada kasus dilema etika di mana ada dua kasus yang sama-sama benar gitu, ya kami berusaha menguji dari kasus itu. Ini mengujinya apakah kedua-duanya betul-betul benar atau ada yang benar, ada yang salah. Kemudian kita cari tahu apa alasan dibalik itu. Nah, bila kita sudah melakukan pengujian itu, kemudian mendapatkan jawaban yang lebih pasti, kemudian masuk akal, mementingkan kepentingan murid, nah itu baru kita mengambil keputusan. Begitu Bu Isti. Jadi pengujian benarnya seperti apa, salahnya seperti apa, atau benar lawan benar gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian hal apa saja ini yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika, ya itu yang terberat karena bila setelah kita melakukan pengujian dua-duanya benar, sama-sama benar, Iya. gitu. Sama-sama untuk kepentingan murid juga. Iya. Ya, saya berusaha musyawarah dengan teman guru yang lain. Kita tidak egois ya, hanya satu pihak yang menentukan, tapi saya juga ingin mendengar bagaimana masukan dari teman-teman guru yang lain. Nah, di situ ketika sudah mengerucut kepada satu keputusan, baru kita ambil keputusan itu. Begitu Bu Isti. Luar biasa. Memang kalau kasusnya sudah dilema etika, memang ini benar-benar harus dipikirkan secara matang dalam penyelesaian kasusnya ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Selanjutnya, apakah Pak Heri itu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Heri itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik bentuknya atau prosedurnya itu seperti apa yang Pak Heri jalankan? Ya, kalau jadwal secara khusus itu tidak ada. Jadi kami melihat ini kasus yang terjadi itu kasus yang bagaimana, yang seperti apa. Apakah kasus dilema etika, apa kasus yang berkaitan dengan rujukan moral. Nah, yang sulit kan tadi ketika kita menghadapi dilema etika, ya. Nah, itu yang kita tidak bisa digabah dalam mengambil keputusan. Tapi kalau kasus yang rujukan moral, ya itu bisa disegerakan untuk mengambil keputusan karena di situ lebih jelas antara yang benar dan yang salah. Begitu Bu Isti. Terima kasih Pak Heri, luar biasa sekali. Ya, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor ya apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Heri dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang membantu mempermudah dalam pengambilan keputusan dilema etika, yang pertama
tadi kita mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Selain itu, saya juga minta pendapat dari guru senior. Guru yang paling senior di situ biasanya lebih banyak menjumpai kasus, lebih banyak menyelesaikan kasus. Nah, itu kita jadikan referensi bagaimana guru senior menyelesaikan kasus itu sebelumnya, dan kita sesuaikan dengan kondisi saat ini, apakah masih relevan apa tidak. Nah, tentunya yang berikutnya itu dengan musyawarah dengan teman-teman guru ya. Dengan begitu akan mempermudah saya dalam pengambilan keputusan. Begitu Bu Isti. Baik. Kemudian yang terakhir ya Pak Heri. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak Heri tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Heri petik dari pengalaman Pak Heri mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya, ada banyak hal ya yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang benar-benar sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan. Nah, masing-masing maka untuk membuat keputusan hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Begitu Bu Isti. Pak Heri, luar biasa sekali Pak Heri, dan sangat menginspirasi sekali Pak Heri itu. Jadi kepala sekolah itu sudah termasuk kepala sekolah yang luar biasa, yang hebat, tidak memutuskan keputusan dalam satu pihak seperti itu ya Pak ya. Iya, ya kita belajar untuk melibatkan rekan-rekan guru dalam pengambilan keputusan. Jadi tidak egois hanya diambil secara sepihak oleh kepala sekolah. Begitu. Itu suatu keputusan yang sangat bijaksana sekali Pak Heri. Mudah-mudahan begitu. Baik, terima kasih. Demikian wawancara yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Heri di sela-sela kesibukan di bulan Agustus ini ya Pak ya. Ya, tidak. Terima kasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Panto. Waalaikumsalam, Gusti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Panto sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Jadi ini mohon maaf ya Pak Panto mengganggu waktunya Pak Panto. Ya. Sesuai janji kita kemarin, saya akan mewawancarai Pak Wanto terkait dilema etika dan rujukan moral. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Pak Wanto. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Tentang dilema etika dan rujukan moral ya? Iya. Baik, begini Bu Isti, untuk mengidentifikasi suatu kasus gitu ya ke dalam kategori yang tadi pertama dilema etika dan atau rujukan moral itu pertama-tama saya menelaah kasus tersebut. Jika nanti terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka itu termasuk ke dalam dilema etika. Tetapi jika pilihan keputusannya itu antara benar dan salah, maka itu termasuk merupakan rujukan moral. Itu menurut saya. Iya, baik. Luar biasa Pak Wanto ya. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana
ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ya. atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh, gitu. Ya. Begini Bu, misalnya yang benar-benar agak sulit ini, ya, agak sulit diputuskan ini. Kalau dilema itu karena dua-duanya itu benar, tetapi kita harus bisa memilih, ya, salah satu yang terbaik, gitu ya. Jadi benar, semuanya benar, tapi harus bisa dipilih yang terbaik itu yang mana, gitu ya. Bila suatu kasus yang saya alami nanti memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan itu saya akan mengidentifikasi dulu, ya, masalah tersebut, mempertimbangkan kepentingan orang banyak, gitu, ya. Terus memprioritaskan kebutuhan murid, kemudian memikirkan dampak yang akan muncul, ya, nanti dari hasil keputusan yang kita ambil, gitu ya. Terus jangka pendek maupun jangka panjangnya dampaknya seperti apa, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, nanti saya juga akan mengajak, ya, rekan-rekan guru untuk saling bertukar pikiran, ya, bermusyawarah dan memberi masukan-masukan supaya keputusannya itu memang keputusan yang benar-benar tepat diambil. Iya. Tersebut. Ya. Biar tidak salah langkah ya Pak ya. Ya, Luar biasa, jadi tidak langsung memutuskan, berarti diidentifikasi dulu, Iya. terus mempertimbangkan mana yang paling baik dan juga dimusyawarahkan dengan teman-teman. Betul, seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya. Memang selama ini, ya, jika saya ingin mengambil keputusan, itu langkah pertama yang saya lakukan itu adalah mencermati dulu, ya, mencermati terlebih dulu situasi yang terjadi. Ya. Saya telaah dulu kasus yang terjadi secara rinci, secara teliti intinya. Misalnya kapan kejadiannya, terus yang terlibat siapa saja. Kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, ya. Kepedulian, nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan juga keadilan tentunya, gitu ya. Saya juga mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dari keputusan yang saya ambil itu, ya. Agar tidak ada pihak yang dirugikan. Langkah terakhir adalah merefleksi, ya, merefleksi keputusan yang tadi saya ambil. Seperti itu, Bu Isti, mungkin. Baik, jadi tadi Bapak dicermati dulu ya Pak, kasusnya, kapan kejadiannya, siapa saja yang terlibat, terus ya, kemudian diputuskan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan juga kepedulian dan lain-lain. Gitu ya Pak ya. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, ya. Kalau menurut saya ini adapun hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, misalnya tadi ya, dengan cara mengumpulkan fakta, gitu ya, mengumpulkan fakta yang benar kejadiannya seperti apa sih, kan seperti itu. Jadi tidak semata-mata mendengarkan aduan-aduan, seperti itu. Terus menguji kebenarannya, ya, menguji kebenarannya, terus salah atau benar, ya, lawan bicaranya, kemudian mencari alternatif atau solusi yang mungkin bisa dilakukan dan melakukan refleksi tadi. Itu seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi faktanya dikumpulkan terlebih dahulu seperti apa, terus kebenarannya seperti apa, begitu ya Pak? Iya, betul. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan
Jadi di sini tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Suatu pengambilan keputusan mesti biasanya memunculkan tantangan. Iya, pasti ya. itu. Ya. Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan itu tidak terlepas dari tantangan yang akan dihadapi. Gitu ya. Salah satunya yaitu tidak semua orang akan menyukai keputusan yang sudah kita ambil. Gitu ya. Hal ini terkadang membuat kita merasa bahwa keputusan kita kurang tepat atau tidak bijak. Ya. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang itu memiliki pemikiran atau mindset yang sama. Ya. Seperti kita dan kita sedang dapat memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan dengan pemikiran kita tentunya. Baik, jadi di sini memang ya Pak, betul sekali apa yang dikatakan Pak Wanto tadi, bahwa apa yang kita pikirkan tidak sama dengan yang mereka pikirkan. Kadang kita niatnya sudah baik, belum tentu bisa diterima dengan baik. Gitu ya Pak ya? Ya. Kemudian apakah Pak Bapak itu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya itu atau prosedurnya itu seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, terima kasih. Untuk mengenai tata kelola itu memang saya tidak memiliki jadwal yang secara khusus, karena itu kan tergantung situasi juga. Gitu ya. Untuk mengelola pengambilan keputusan, ya, untuk kasus-kasus sederhana misalnya yang menurut saya perlu cepat diselesaikan atau perlu cepat diatasi, maka saya akan langsung membuat keputusan. Itu yang untuk masalah-masalah sederhana. Namun dalam kasus-kasus yang memiliki efek jangka panjang itu biasanya saya tidak langsung menyelesaikannya di tempat tersebut. Ya. Saya akan mendiskusikannya dulu, ya, bersama rekan-rekan guru, ya, kemudian mempertimbangkan dampak atau hasil akhirnya, lalu baru mengambil keputusan. Seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi untuk masalah yang bisa diselesaikan langsung bisa diselesaikan secara langsung. Tapi kalau misalkan efeknya itu jangka panjang, nanti Bapak diskusikan terlebih dahulu dengan rekan-rekan, ya begitu Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Baik, Bu Isti, tentunya sebagai kepala sekolah jelas tidak bisa bekerja sendirian. Jadi pertanyaan Bu Isti memang ya ada, ya. Jadi ada beberapa orang yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam membuat atau mengambil keputusan. Ya. Di antaranya yaitu rekan-rekan kepala sekolah sekecamatan, ya, biasanya seperti itu. Terus kemudian guru-guru yang sering saya mintai pendapat dalam beberapa kasus, ya. Selain itu atasan juga termasuk, ya, pengawas, orwil, ya, dan beberapa pihak lain juga itu turut membantu saya dalam membuat keputusan. Baik, terima kasih Pak Wanto. Jadi Bapak tadi untuk mempermudah Bapak mengambil keputusan itu ada rekan-rekan juga, ada rekan kepala sekolah, rekan guru, begitu ya. Jadi tidak sendirian Bapak ya Pak ya. Sendirian. Iya. Kalau butuh koordinasi dengan atasan ya bisa saja dengan pengawas, dengan kepala dinas misalkan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika ini?
Dari beberapa kasus yang pernah saya hadapi itu terkait dengan pengambilan keputusan, saya mendapat banyak pengalaman ya, yang mengajarkan kepada saya tentang rasa empati, kemudian rasa peduli, ya, tidak mengambil keputusan secara sepihak, kemudian berpikir dulu sebelum memutuskan, ya, serta pentingnya untuk menerapkan prinsip, ya, prinsip berbasis nilai-nilai kebajikan, ya, dan untuk memprioritaskan kepentingan murid serta kepentingan orang banyak, seperti itu. Luar biasa sekali Pak Wanto, jawabannya sangat bijaksana sekali Pak Wanto dalam membuat keputusan. Jadi tidak semata-mata atas kehendak atau keinginan Bapak sendiri, tapi banyak yang harus dipertimbangkan demi kebaikan bersama ya Pak ya, terutama kebaikan murid. Baik Pak Wanto, demikian percakapan kita hari ini yang dapat saya tanyakan tadi kepada Bapak. Terima kasih sekali atas bantuannya. Semoga Bapak semakin sukses, semakin maju, karirnya semakin bagus. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama Bu Isti. Saya juga selalu mendoakan supaya Bu Isti pertama tetap sehat. Amin. Bersama keluarga, Amin. ya, Terima tentunya. Terus kemudian karirnya juga tetap meningkat, ya, Amin. intinya Amin. itu, dan selalu semangat, ya, Amin. dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Unjukannya monggo, Terima kasih. Bu Isti.